Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu kembali. Kali ini kita belajar tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya, subtema 1. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang pengaruh panas terhadap benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, disiapkan dulu buku tulisnya dan alat tulisnya, yaitu pulpen. Jangan lupa dicatat hal-hal yang pentingnya ya. Baik, kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu membutuhkan energi. Nah, salah satu bentuk dari energi yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia yaitu panas atau kalor. Nah, panas atau kalor itu adalah suatu energi yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Nah, panas itu dapat berpindah melalui zat perantara atau berpindah tanpa melalui zat perantara. Nah, kita lihat di sini ada sumber energi panas. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. Sumber energi panas antara lain matahari, api yang berasal dari korek api atau kompor, lalu panas bumi, dan gesekan benda. Nah, sumber energi panas yang utama itu adalah matahari. Oke, sekarang kita lihat pengaruh panas terhadap benda. Apa saja pengaruh panas terhadap benda? Yang pertama, panas itu dapat menyebabkan perubahan suhu benda. Nah, yang kedua, panas dapat mengubah wujud benda-benda tertentu. Dan yang ketiga, itu panas dapat menyebabkan pertambahan ukuran atau volume benda. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengaruh panas terhadap suhu benda. Nah, suhu benda itu akan naik pada saat diberikan panas. Contohnya, seperti air yang kita masak, itu suhunya akan meningkat. Nah, sebaliknya, suhu benda akan turun saat panas dari suatu benda tersebut dilepaskan ke lingkungan. Jadi, contohnya tadi air sudah dipanaskan, lalu kita diamkan airnya setelah mendidih. Nah, saat didiamkan tersebut, suhunya itu menurun karena panasnya dilepaskan dari benda tersebut, dari air tersebut. Oke, selanjutnya satuan suhu itu yang biasa digunakan di Indonesia adalah Celcius. Biasanya satuan itu ditulis derajat C gitu ya, jadi derajat Celcius. Nah, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sudah paham sampai di sini ya tentang pengaruh panas terhadap suhu benda. Oke, kita perhatikan nomor 2 yaitu pengaruh panas terhadap wujud benda. Nah, panas itu dapat mengubah wujud benda. Wujud benda ada berapa sih? Wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kita lihat perubahannya bagaimana. Nah, benda cair berubah menjadi gas, itu dinamakan dengan menguap. Contohnya seperti kalau kalian memasak air ya, seperti tadi. Nah, air tersebut akan berubah menjadi uap-uap air. Lalu sebaliknya, perubahan benda yang berwujud gas menjadi cair itu dinamakan dengan mengembun. Oke, sekarang kita lihat benda padat menjadi cair, itu dinamakan dengan mencair. Contohnya, apabila kalian mengambil es batu di freezer di dalam kulkas, nah, kalian keluarkan es batunya di suhu ruangan, terdapat perbedaan suhu di mana suhu ruangan itu lebih tinggi daripada suhu di freezer. Jadi, es batu tersebut akan mencair. Sama seperti es krim juga ya. Es krim itu dari padat ke cair itu dinamakan dengan mencair. Nah, lalu selanjutnya
Perubahan benda cair menjadi benda padat disebut dengan membeku. Selanjutnya, perubahan benda dari benda padat menjadi gas dinamakan dengan menyublim. Contohnya seperti kamper. Kamper itu kalian diamkan saja, misal di lemari, itu akan lama-kelamaan akan habis, itu dinamakan dengan menyublim. Nah, sebaliknya, perubahan benda dari gas menjadi padat itu dinamakan dengan deposisi. Sudah paham ya sampai di sini tentang pengaruh panas terhadap wujud benda. Oke, kita perhatikan nomor 3, yaitu pengaruh panas terhadap ukuran benda. Nah, panas itu dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan. Pemuaian itu menjadi lebih besar dan penyusutan itu menjadi lebih kecil. Oke, kita lihat nih pemuaian dulu. Pemuaian itu merupakan perubahan benda yang ditandai dengan pertambahan ukuran atau volume, luas, maupun panjang. Itu yang terjadi akibat terkena suhu tinggi atau panas. Lalu selanjutnya ada penyusutan. Nah, penyusutan di sini merupakan perubahan benda yang ditandai dengan pengurangan ukuran benda. Ukuran seperti panjang, volume, lebar. Nah, yang terjadi akibat terkena suhu rendah atau dingin. Paham ya sampai di sini tentang pemuaian dan penyusutan. Jadi pemuaian itu bertambah, penyusutan itu berkurang. Oke anak-anak, kita lihat di sini contoh peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu pemuaian pada rel kereta api. Bisa dilihat di sini gambar rel kereta api. Nah, rel kereta ini akan memuai ketika terkena panas. Nah, agar rel kereta tidak bengkok saat memuai, maka pemasangan rel kereta harus diberi jarak atau ruang muai. Bisa dilihat yang diberi panah warna merah itu adalah jarak antar rel yang sengaja dibuat jarak agar tidak bengkok. Paham sampai di sini ya? Lalu selanjutnya ada pemuaian pada kaca jendela. Nah, ini contoh kaca jendelanya. Lalu kaca jendela di sini akan memuai ketika terkena panas. Nah, di sini ada ruang muainya. Agar kaca jendela ini tidak pecah saat memuai, maka pemasangan kaca jendela itu harus diberi jarak juga atau ruang muai. Sama seperti rel kereta tadi ya, harus diberi jarak. Lalu contoh selanjutnya ada pemuaian pada ban sepeda motor. Nah, ini contoh ban sepeda motor. Lalu saat terkena panas, udara di dalam ban itu akan bertambah volumenya. Sehingga ban akan menjadi lebih keras saat terkena panas. Jadi, kalau kalian mau mengisi ban motor, itu jangan terlalu banyak pengisiannya. Harus disesuaikan dengan tekanannya, agar tidak meletus nanti bannya, tidak pecah. Paham ya? Untuk sepeda motor, untuk mobil, untuk sepeda pun sama seperti itu. Nah, untuk pemuaian pada termometer, ini contoh yang keempat. Ini contoh termometer. Jadi, penggunaan termometer ini menggunakan prinsip pemuaian zat cair. Nah, di dalam termometer ini ada zat cairnya, yaitu alkohol atau air raksa, yang akan bertambah volumenya pada saat suhunya naik. Seperti kalau kalian demam, pakai termometer yang seperti ini, yang ada air raksanya. Itu kalau demam, suhunya akan naik. Jadi airnya akan meningkat juga. Gitu, paham sampai di sini? Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak videonya dengan sangat baik. Ibu berharap kalian dapat memahami materinya. Apabila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan langsung di WhatsApp grupnya ya. Sampai di sini dulu penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.